Ya, terkait masalah gugatan Mbak Mawa kepada Insanul, ya kita harus menghormati apa itu kan haknya beliau ya gitu. Yang pasti dalam konteks ini Bang Insanul sendiri kaget ya, karena apa? Dia mengajukan gugatan terlalu tahu cepat, padahal kita tahu di media sosial bahwa planning dan rencana Mbak Mawa untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan itu kan after hari raya gitu, setelah Lebaran gitu. Jadi pasti kaget, pasti shock. Tapi ya balik lagi, itu kan haknya Mbak Mawa gitu untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian dari Bang Insanul sendiri pasti beliau lagi berusaha untuk bagaimana memperbaiki hubungan dengan Mawa supaya bisa kembali akur demi demi tujuan yang sudah mereka bangun ya selama 7 tahun. Dan juga ada si buah hati pasti pengen pengen bagaimana hubungan ke depan yang sekarang ini lagi ada masalah bisa kembali diperbaiki. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Insanul ya. Dia udah memenuhi juga udah duduk bersama, kemudian juga sudah komunikasi yang baik juga dengan Mbak Mawa, udah bisa juga bertemu dengan anak gitu loh. Tetapi ketika muncul kehadiran orang-orang yang kita sebut sebagai pihak ketiga, yang terlalu banyak mendoktrin, yang patut diduga terlalu banyak mendoktrin Mbak Mawa, sehingga dia akhirnya yang kita lihat sekarang dia mengajukan gugatan cerai lebih awal. Dan Bang Insanul yakin bahwa itu ada pihak ketiga yang saya sampaikan tadi, bahwa doktrin sangat masif terhadap Mbak Mawa itu sendiri gitu loh. Ya, dengan kemunculan uh, pihak ketiga yang notabene di sini ada inisial ya, ini juga sangat sangat juga bermasalah ya gitu. Maksudnya dia menebar kebencian terhadap Bang Insanul, sehingga Mbak Mawar sendiri mungkin masuk dalam brainwashnya beliau gitu loh. Apalagi dia inisialnya kan patut diduga mengatakan dia bahwa dia mengajukan menyampaikan kepada Mbak Mawar tidak adanya pernikahan siri. Itu membuat hati Mbak Mawar kan pasti semakin tambah kecewa gitu loh. Padahal kita tahu bahwa Mbak Mawar kan udah mulai komunikasi baik dengan Bang Insanul gitu loh. Ya, bisa jadi ini adalah satu tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh inisial Y ya. Kenapa? Selama nanti ketika melangkah hukum diambil oleh Bang Insanul ataupun Mbak Inara ya, terkait masalah fitnahan bahwa tidak adanya pernikahan siri, dan mereka bisa membuktikan nanti di penyidik ya bukti-bukti pernikahan siri, maka jelas di sini unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah itu masuk ya, jelas di dalam pasal 310 311 yang sudah dirubah menjadi KUHP nasional, KUHP baru, yaitu pasal 433, pasal 434 ya kan. Itu di situ jelas terkait masalah fitnah dan pencemaran nama baik. Sanksi pidananya juga ya 5-6 tahun. Apalagi ya fitnah dan pencemaran nama baiknya ini kan dilakukan melalui media sosial ya kan, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang ITE ya, pasal 27A jungto pasal 45, dan sanksi pidananya 6 tahun ya, dendanya hampir 1 miliar rupiah. Jadi berhati-hati ya, berhati-hati orang-orang yang ada di sekitar Mawa. Kalian tidak punya kepentingan secara substansial, lebih baik menurut saya doakan ya, doakan. Karena apapun bentuknya saat ini Bang Insanul itu masih sah sebagai suaminya Mbak Mawa. Jadi kalian orang-orang yang ada di sekitar Mawa ya harus berhati-hati ketika Bang Insanul mengambil suatu sikap. Ini jelas apa yang sudah kalian lakukan itu bertentangan dengan hukum. Ya banyak artis-artis yang mungkin juga ada banyak banget lah inisial S ya kan, juga ada inisial banyak sekali kawan-kawannya ya kan, inisial P gitu kan. Ya kalaupun kalian memang mau
berkomunikasi atau bersahabat, berteman dengan Mawa, ya kalian harus memberikan saran-saran yang positif, ya kan, yang membangkitkan, yang membangunkan, ya kan, membuat hati Mbak Mawa tenang, ya kan, karena apapun bentuk yang dihadapi oleh Mawa dan Insanul adalah bentuk ujian, ya kita harus betul-betul pintar-pintar menyikapi, mengambil langkah ketika dalam menyelesaikan persoalan ini, karena dalam rumah tangga pasti ya nggak mungkin mulus terus, pasti ada ujian, ada warna-warninya gitu loh. Nah ini tergantung kepada para pihak, baik Mbak Mawa maupun Insanul, bagaimana menyikapi, menghadapi, menyelesaikan persoalan ini, karena setiap masalah yakinlah pasti ada solusi, ada jalan yang terbaik. Tetap semangat.